Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Mereka bertukar tatap dengan mata yang sama merahnya. Dion dan Sarah sama menyimpan satu ketakutan sekarang. Sarah masih takut mengungkapkan keinginannya dan Dion lebih takut lagi menebak apa yang akan dia dengar dari mulut gadis itu. Sarah tidak pernah bersikap seserius ini. Bicarakan sekarang. Aku siap mendengarnya. Dion menyelami mata Sarah dengan tatapan tajam. Kita harus mengakhiri semua ini. Yon, desis Sarah. Dion menyeringai, berusaha menerima perkataan Sarah sebagai joke yang tidak lucu. Sudahlah, Kay. Kalau ini kau anggap sebagai malam ulang tahunku dan berusaha membuat prank, aku rasa ini tidak lucu. Ini bukan prank, sergah Sarah. Matanya tak berkedip menatap laki di depannya itu. Dion tertawa dengan nada hambar. Aku takut, Kay. Aku takut. Swear. Jadi hentikan omong kosong ini. Kamu puas. Sekarang berhentilah bercanda hal yang tidak penting ini. Dion mengguncang bahu Sarah seolah hendak menyadarkannya. Dion, aku tidak bercanda. Kita memang harus mengakhiri hubungan kita ini. Sarah memotong kalimat Dion dengan tajam. Masalah kita apa, Kay? Kamu tidak terima dengan apa yang kukatakan padamu di telepon kemarin itu? Kamu marah denganku? Kita tidak ada masalah. Aku juga tidak pernah marah padamu. Aku minta maaf kalau kataku kemarin telah menyakiti hatimu. Aku cuma gak kesal, Kay. Tapi aku tidak serius. Sumpah. Dion menangkupkan tangannya di pipi Sarah dan dengan segera Sarah menepisnya. Bukan itu masalahnya, Yon. Hubungan kita ini memang harus segera kita akhiri. Aku adalah istri orang lain statusnya. Kita benar telah melakukan kesalahan. Sarah menunduk, menghindari tatapan Dion. Aku kan sudah bilang. Aku bersedia menunggu sampai kamu bercerai dengan Raka. Dion berusaha memeluk Sarah. Tapi Dion, kita tidak bisa terus begini. Aku tak bisa menjanjikan apa padamu. Aku merasa telah mempermainkan perasaanmu. Aku akan sabar menunggu kamu sampai kamu bisa benar menerimaku. Dion, sadarlah. Aku tidak pernah bilang aku mencintaimu selama ini. Kita tidak bisa terus membohongi perasaan kita. Dengan berpura-pura tidak tahu apa yang kita rasakan masing-masing. Tapi, Kay, aku mencintaimu. Aku tak peduli kamu mencintaiku atau tidak. Selama kita masih membuat kesepakatan di dalam hubungan kita ini, aku benar tidak peduli. Aku percaya cinta akan datang dengan sendirinya jika aku cukup bersabar menunggumu. Ucap Dion dengan suara bergetar. Aku tidak ingin kita melanjutkannya lagi. Yon, ini akan menyakitimu lebih dalam lagi nanti. Lebih cepat lebih baik kita akhiri. Sarah mendongakkan wajahnya pada Dion. Membiarkan Dion menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Supaya Dion tahu dia tidak main dengan ucapannya. Sarah, aku bisa menunggu. Dion meletakkan kedua telapak tangannya di dinding. Mengurung Sarah yang sekarang terdorong menempel ke dinding dengan tatapan lurus padanya. Aku minta maaf. Yon, kamu tidak harus menerima hal ini. Kamu sudah begitu baik padaku. Desis Sarah. Aku bisa menunggumu. Sampai kapanpun. Dion menekankan katanya itu sekali lagi. Tapi aku tidak mau kamu menungguku. Sahut Sarah tajam. Dion merapatkan tubuhnya. Membuat Sarah semakin menempelkan tubuhnya ke dinding. Aku sangat mencintaimu, Sarah. Sangat mencintaimu. Tidak ada alasan untuk kita mengakhiri semua ini. Entah ini benar atau satu kesalahan. Tapi kebenaran yang ku tahu. Aku mencintaimu. Dion mendekatkan wajahnya. Tangannya turun dari dinding dan merayap ke pinggang Sarah. Sarah menggeliat memberi penolakan. Aku sudah menerima apapun yang menjadi keputusanmu selama ini. Entah yang kurasakan itu sakit atau tidak. Kamu tidak pernah bertanya.
Dan aku pun tidak akan mengatakan apa. Apa karena aku sanggup melakukannya untuk bisa membuatmu mencintaiku? Suara Dion terdengar parau. Aku siap melakukan apapun Sarah. Kecuali berpisah denganmu, lanjutnya tajam. Aku tahu ini sulit diterima. Tapi kita harus putus. Sarah memejam matanya kuat. Kuat ketika bibir Dion tiba menyasar bibirnya, seperti membawa kemarahan dan ketakutan. Ciuman itu begitu kasar dan gelisah. Dion, hentikan Dion. Sarah membuang wajahnya ke samping berusaha mendorong tubuh Dion. Wajah Raka tiba muncul di kepalanya begitu saja. Dion sepertinya tidak lagi peduli. Dia menangkap tangan Sarah memegangnya dengan begitu kuat. Aku mencintaimu, Sarah. Dion hendak mendaratkan ciumannya lagi kepada Sarah, yang sekarang seperti orang ketakutan. Tapi aku tidak mencintaimu. Sarah menjawab. Matanya terpejam. Sekarang buliran bening itu jatuh di ujung matanya. Aku tidak peduli. Sarah. Sungguh. Selama ini aku tak peduli kamu mencintaiku atau tidak. Aku yakin selama ini, suatu saat kamu akan bisa mencintaiku. Dion memeluk Sarah. Diciumnya leher Sarah dengan mata yang sama terpejam. Tapi aku tidak akan pernah bisa mencintaimu. Dion. Tidak akan pernah. Sarah benar pasrah sekarang ketika tangan Dion mengunci tubuhnya dengan kuat. Sampai dia merasa remuk. Kenapa tidak bisa? Dion menarik wajahnya dari leher Sarah. Matanya yang merah itu juga berkabut. Karena aku telah mencintai Raka, jawab Sarah terbata-bata. Air matanya tumpah. Bahunya berguncang keras. Kemudian dia terisak dengan tubuh benar pasrah dalam pelukan Dion. Dion merasa kakinya lemas. Tubuhnya mundur beberapa langkah. Melepaskan tubuh Sarah yang terisak menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dion merasa semuanya menjadi sia-sia. Dia merasa sanggup berlaku seperti pengemis yang bisa merubah perasaan Sarah. Dia bisa menunggu sampai gadis itu berubah pikiran. Asalkan Sarah tidak meletakkan perasaan cintanya pada siapapun. Tapi, saat Sarah mengatakan dia telah jatuh cinta pada Raka, maka apalah arti semua yang diperjuangkannya? Bukankah itu serupa menggenggam air? Tak ada yang bisa didapatkannya. Kamu bohong. Kay. Kamu tidak pernah mencintai Raka. Desis Dion. Maafkan aku. Yon, maafkan aku. Kamu tidak pernah mencintai Raka. Dia hanya suami palsumu. Dia tidak pernah mencintaimu. Dia tidak pernah memperlakukanmu dengan baik. Cecar Dion. Aku benar minta maaf. Sarah masih menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Menahan isak dan ketakutannya. Dion menarik tubuh Sarah mendekat padanya. Kemudian dengan kasar mengguncang bahu Sarah. Lihat aku. Dion berkata setengah berteriak. Memaksa Sarah untuk melihat kepadanya. Sarah menggelengkan kepalanya kuat. Apa yang kurang dari diriku? Apa yang dipunyai Raka yang tak bisa kuberi padamu? Suara Dion gemetar. Sarah melepas tangannya dari wajahnya. Memperlihatkan wajahnya yang basah. Kamu tidak kurang dalam hal apapun, Yon. Hanya saja aku tak pernah bisa menganggapmu lebih dari teman. Aku sudah mencobanya untuk menganggapmu lebih. Tapi aku tak bisa. Jawab Sarah parau. Apa yang membuatmu jatuh cinta kepada Raka? Tanya Dion dengan rahang mengeras. Hatinya benar terluka. Aku tidak tahu kenapa aku mencintainya. Hanya saja, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Dion mundur dengan tubuh yang oleng. Apalagi yang bisa dikatakannya. Cinta tak harus mempunyai alasan untuk menjatuhkan pilihan. Memaksa Sarah mengubah perasaannya akan menjadi sia-sia. Dion menganggukkan wajahnya berkali-kali dengan begitu putus asa, lalu mengambil handphonenya dari meja makan kemudian menghampiri Sarah yang masih mematung dengan gemetar di tempatnya sambil bersandar pada dinding. Baiklah, jika kamu ingin mengakhirinya, maka marilah kita akhiri, kata Dion. Matanya memerah memendam perasaannya yang hancur.
Jika kamu merasa tak bahagia dengan Raka, kau tahu mencariku di mana, lanjutnya. Lalu dia membalikkan badannya menuju pintu, meninggalkan Sarah yang hanya terpaku tak bisa bersuara. Pintu itu dibanting dengan keras, membuat Sarah hampir terlonjak di tempatnya. Saat Dion sudah benar pergi, kakinya terada lemas sehingga membuat terduduk di lantai. Lalu tangisnya pecah. Rasa bersalah, rasa berdosa bercampur baur dengan rasa lega telah mengakhiri semua. Cinta memang tak bisa dipaksakan. Sebesar apapun dia berusaha, menjadikan Dion sebagai bayangan untuk perasaannya yang sebenarnya sungguh tak adil. Mengakhirinya semakin cepat mungkin lebih baik, daripada memberi harapan palsu. Dion. Dia adalah teman baik bagi Sarah yang selalu ada kapanpun Sarah membutuhkannya. Tapi Sarah tak pernah bisa membuatkan sebuah tempat di mana Dion mengambil alih semua ingatannya. Seburuk apapun Raka telah memperlakukan dirinya tapi tetap saja dia menginginkan laki itu. Cinta memang aneh. Benar aneh. Ponselnya bergetar di atas meja sudut kamarnya, menimbulkan suara berisik di atas meja kayu itu. Sarah berdiri dengan susah payah sambil menghapus sembab di wajahnya dengan punggung tangannya. Mengambil ponsel itu dan melihat sebuah nomor kontak memanggil. Raka. Sarah terpana, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya di layar handphonenya. Ini adalah kali pertama Raka menghubunginya setelah kepergiannya ke Leiden. Hari ini dia menelpon. Pertanda apakah ini? Halo. Sarah menyambut dengan suara bergetar. Halo. Sarah memejam matanya. Suara di seberang itu benar terasa begitu lama tak didengarnya. Seperti bertahun-tahun telah berlalu. Dadanya terasa berdesir hangat. Apakah kamu ada waktu berbicara denganku? Ya. Sarah menjawab dengan serak. Apakah kamu baik saja? Ya. Aku baik saja. Terasa kamu berbicara seperti terpaksa. Sarah menggigit bibirnya. Dia tidak merasa terpaksa sama sekali tapi kerinduan yang dirasakannya benar tak bisa dikendalikannya. Aku hanya ingin berbicara sebentar. Apakah kita bisa video call? Sarah terpana. Dilihatnya jam di dinding. Sekarang menunjukkan jam 9 malam. Dengan Belanda ada selisih waktu 5-6 jam. Berarti di sana masih sore. Sarah menghapus wajahnya yang sedikit basah telapak tangannya. Ya. Jawab Sarah seperti mengambang. Dia begitu gugup memikirkan sebentar lagi akan bertemu muka dengan Raka walaupun hanya lewat layar ponsel. Bunyi nada telepon ditutup. Rasanya membuat Sarah semakin gugup. Dengan refleks dia melepaskan HP-nya di atas tempat tidur. Membalikkan badan. Berkaca di cermin meja riasnya. Lalu dengan segera merapikan rambutnya dengan sela jemarinya. Menepuk pipinya yang agak pucat dengan telapak tangan supaya kelihatan segar. Matanya yang sembab itu dilapnya dengan tisu. Entah mengapa Sarah benar salah tingkah. Telepon bergetar menunjukkan panggilan video call dari Raka. Sarah mengambilnya dari atas tempat tidur. Sedikit gugup Sarah menyambutnya dan seraut wajah di sana, yang begitu banyak menyita pikirannya. Menatapnya dengan wajah dinginnya yang tanpa ekspresi. Raut wajah Raka yang terakhir diingatnya memang begitu. Baju shirt oblong biru buffy yang dikenakan begitu santai. Dia sedang duduk di tempat tidur sepertinya jika melihat latarnya. Hai. Sambut Sarah. Buru duduk di pinggir tempat tidurnya juga. Kamu sedang di apartemenmu? Tanya Raka dengan alis yang sedikit mengernyit. Ya. Oh. Ada apa? Pertanyaan aneh yang tidak bermutu itu keluar begitu saja dari mulut Sarah. Benar membuat Sarah merutuki kebodohannya. Seharusnya dia menanyakan hal lain yang lebih santai. Mungkin bagaimana kabarmu? Sedang apa? Atau apa sajalah yang penting bukan pertanyaan yang terlalu to the point setengah keberatan itu. Aku baru nelpon mama. Ya. Sarah menggigit bibir bawahnya sedikit. Berharap Raka tidak terlalu peka terhadap ketegangan yang dirasakannya. Dia bingung sendiri.
Kenapa dia menjadi salah tingkah begini? Seperti baru pertama kali bertemu dengan Raka. Mama bilang, kamu mau menyusul ke Leiden 3 hari lagi. Apa benar? Oh, aku. Sarah bingung harus menjawab apa. Dia tidak bilang akan berangkat secepat itu. Dia hanya bilang tadi malam akan mempertimbangkan menyusul Raka ke Leiden tanpa menyebutkan waktu. Dan sekarang tanpa membicarakan apa dengan Sarah, Mama menyampaikan hal sepenting itu kepada Raka, yang dia sendiri belum menyetujuinya. Tentu saja membuatnya kehilangan katanya. Sebenarnya ada apa? Tanya Raka dengan tatapan menyelidik. Sebenarnya, Sarah tergagap. Hai, Hani, kamu menungguku. Seorang perempuan berambut pirang berwajah Indo itu tiba muncul di layar HP Sarah. Mengalungkan lengannya di leher Raka dengan manja, membuat Sarah mendadak kehilangan suaranya. Bibirnya terbuka. Kalimat yang hampir keluar dari mulutnya hanya sampai di kerongkongan. Tunggu sebentar. Raka mengalihkan wajahnya dari layar. Ik Pratmet Imat. Raka melepaskan tangan gadis yang mengait lehernya dan mendorong halus gadis itu. Sementara si gadis Indo-Belanda ini tampak memanyunkan mulutnya, merengut dengan kesal. Lalu beranjak dan hilang dari sebelah Raka. Sarah terdiam, kehilangan katanya menyaksikan adegan itu di layar HP-nya. Oh, ya, ada apa ke Leiden? Tanya Raka lagi. Urusan kerja, jawab Sarah sekenanya. Dadanya bergemuruh tak menentu menatap wajah Raka. Baru kali ini dia merasa darahnya seperti naik sampai kepala. Nafasnya terasa sesak karena kesal dan marah. Inikah rasanya cemburu? Sarah membuang pandangannya sebentar. Betapa anehnya saat tak rela melihat Raka dekat dengan perempuan lain. Suatu perasaan pertama kali yang pernah dirasakan oleh Sarah setelah sekian lama mengenal Raka. Di Leidennya. Ya, berapa lama? Sarah yang masih merasa sedikit emosi melihat adegan sekilas tadi. Tiba merasa perlu tahu semua hal tentang Raka. Betapa tak relanya melihat laki itu mempunyai hubungan dekat dengan perempuan lain. 3 hari, seminggu, 2 minggu atau mungkin lebih lama dari itu. Tergantung pekerjaannya selesai atau belum. Jawab Sarah. Benar mengada. Hanya saja kekesalannya membuatnya bertingkah menjadi sinis dan ketus. Perlu ku carikan hotel untukmu? Tawar Raka hati. Tidak perlu. Sahut Sarah cepat. Kamu punya kenalan di sini? Tanya Raka sedikit bingung. Biar bagaimanapun dia harus bertanggung jawab dengan gadis ini. Mamanya sudah mewanti-wanti dengan keras. Mengurus Sarah dengan baik selama dia berada di Leiden nanti. Sarah menggelengkan kepalanya dengan raut masih kesal. Sikap dingin dan acuhnya terhadap Raka entah menguap kemana. Dia sekarang benar kewalahan meredam rasa cemburu yang nusuk dadanya. Lalu, kamu tinggal di mana? Tanya Raka terlihat semakin bingung. Di apartemenmu, sahut Sarah dengan acuh. Sekarang kebingungan Raka benar terpampang di wajah tampannya. Yang dia tahu selama ini, Sarah sangat anti satu tempat dengan Raka. Dan sekarang dengan entengnya dia mengatakan akan tinggal di apartemen Raka. Tentu saja itu suatu keanehan yang luar biasa. Kamu yakin? Raka bertanya dengan alis bertaut. Memangnya kenapa? Sarah gantian menaikkan alisnya. Dia bertambah kesal dalam hati memikirkan mungkin Raka keberatan karena dia tidak bisa lagi sesukanya mengundang perempuan ke apartemennya. Tapi, apartemenku hanya punya 1 kamar tidur. Raka menaikkan bahunya, meminta pertimbangan dari Sarah. Dia khawatir Sarah kurang nyaman nanti. Kamu kan sudah biasa tidur di sofa. Masa aku seminggu di Leiden kamu tidak bisa melakukannya untukku? Tapi, Mama suka video call mendadak. Kamu mau dia tanya macam kalau kamu di apartemen. Aku berada di tempat lain. Dalih Sarah. Ada sedikit rasa malu menyusup dalam hatinya. Bertindak di luar prinsipnya sama sekali. Karena dia bukan orang yang agresif.
Tapi perasaan cemburunya benar menggelitik. Dia penasaran dengan kehadiran si setengah bule yang mengganggu pemandangannya tadi. Kalau saja tidak memikirkan harga dirinya, mungkin saja dia akan meracau menanyakan siapa perempuan tadi. Raka nampak terdiam. Dia merasa alasan Sarah masuk akal. Mamanya adalah orang yang cerewet. Seringkali menelpon tidak tentu jadwal. Baiklah, kamu akan tinggal di apartemenku selama di sini. Tapi aku tidak bisa mengantarmu kemana. Mana? Sekarang aku sedang sibuk mengerjakan tugas ujian semesteran. Oh, tenang saja untuk itu. Aku tidak akan merepotkanmu, sahut Sarah dengan acuh. Padahal dia sama sekali tidak pernah keluar negeri. Tentu saja dia akan sedikit kebingungan jika mau keluar. Tapi Sarah bukan orang yang bodoh. Meskipun dia tidak bisa berbahasa Belanda tapi dia menguasai bahasa Inggris. Dia yakin saja. Dia berangkat ke Leiden dan menuntaskan rasa penasarannya serta keinginannya yang sangat membuncah untuk jujur tentang perasaan cintanya kepada suaminya itu. Andaipun nanti ternyata Raka memiliki orang lain yang telah meluluhkan perasaannya, maka mungkin dia akan mundur secara teratur. Kembali ke skenario awal untuk mengatur perceraiannya dengan baik. Tapi, setidaknya dia akan memperjuangkan perasaannya yang baru disadarinya dengan sungguh saat ditinggalkan oleh Raka. Mama telah memotivasinya untuk merebut hati suaminya dan dia akan memperjuangkannya. Mengembalikan Raka kepada Mama. Meskipun yang terburuk mungkin saja Raka telah memberi hatinya pada orang lain. Oke, kalau begitu. Setidaknya aku telah memastikan kebenaran berita dari Mama. Kalimat itu terdengar canggung. Wajah dingin Raka kembali. Seolah mereka berdua tidak punya hubungan apa-apa. Lusa bertepatan dengan salah satu ujian mata kuliah. Mungkin aku tidak bisa menjemputmu. Jadi kuharap kamu bisa langsung saja ke apartemenku. Kuncinya kutitipkan dengan office apartemen saja. Sarah terdiam. Sekarang dia bingung sendiri. Entah bagaimana nanti di sana. Dia tidak pernah ke Leiden. Seharusnya Raka lebih peka. Kabari saja jam berapa kamu berangkat atau fotokan tiketmu saja. Biar aku tahu saja. Lanjut Raka. Sarah diam saja. Sibuk menggunakan kepalanya. Bagaimana nasibnya nanti setelah sampai di Leiden? Kamu baik saja? Tanya Raka. Menangkap wajah galau Sarah. Oh, Sarah tergagap. Kamu mencemaskan sesuatu? Tidak. Sesaat mereka kehilangan kata. Sepertinya banyak yang ingin disampaikan dari hati. Tapi semuanya tak bisa keluar dari mulut masing-masing. Oke. Aku cuma perlu tahu itu saja. Sampai ketemu lusa. Raka menutup telepon. Tanpa meminta persetujuan. Sarah menatap layar ponselnya. Dia menetapkan hatinya. Apapun yang terjadi dia memang harus bertemu dengan Raka. Raka adalah suaminya sekarang meskipun hanya di atas kertas, tapi sekarang dia benar menyadari hatinya telah jatuh cinta padanya dan tidak rela jika Raka memberi hatinya pada orang lain. Setidaknya dia akan berusaha mengetahui perasaan Raka padanya. Sarah memencet sebuah nomor kontak. Halo, Jen. Bookingkan aku pesawat ke Leiden untuk lusa. Pinta Sarah langsung menodong. Wow, mendadak sekali Mam. Jen berteriak kecil di seberang sana. Pesankan saja, sahut Sarah. Ada urusan apa sih? Mam, si Jen ini kepo sekali. Hus, tidak perlu kamu tahu. Sarah menjawab cepat. Kalau urusan pekerjaan, Jen ikut dong. Rengek Jen dari seberang sana. Kamu tinggal aja. Yakin nih, asisten gak dibawa? Asisten jaga butik selama aku tidak ada. Lah, Mam, rencananya lama. Kurang tahu. Yang pasti berangkat. Urusan apa sih? Bukan urusanmu, Jen. Di sana kan ada Mas Raka? Jangan mau kas ketemu Mas Raka nih, goda Jen. Wajah Sarah mendadak memerah. Dia tersipu sendiri. Saat tiba di Bandar Udara Internasional Schiphol hari telah menjelang siang.
Setelah 18 jam Sarah berada di dalam pesawat. Karena tidak ada penerbangan langsung ke Leiden, jadi harus transit di Amsterdam. Sarah dengan agak gugup menjejakkan kaki dari area kedatangan. Ada rasa sedih. Raka tak punya waktu untuk menjemputnya. Hanya bermodal nekat saja dia datang ke kota Belanda ini. Dan sungguh anehnya dia begitu berani melakukannya hanya untuk menyusul seseorang yang belum tentu juga menyukainya. Sarah sudah mengatakan kepada mama sebelum berangkat kemarin dia hanya sampai Amsterdam. Ada seorang teman yang akan menunggunya di bandara Amsterdam. Seorang sahabat lama. Aldet yang dikenalnya sebagai salah satu perancang busana saat ada event internasional di Jakarta beberapa tahun yang lalu dan mereka masih berhubungan baik lewat surel serta kerap berbagi informasi tentang desain. Aldet orang Indo-Belanda. Ayahnya Belanda tapi ibunya asli orang Sunda. Tinggal di Amsterdam. Beberapa kali meminta Sarah berkunjung dan sekarang mungkin waktu yang tepat. Sarah juga merasa tak perlu tergesa-gesa untuk menemui Raka. Jadi dia bisa jalan dulu sambil merancang apa yang dilakukannya di Leiden nanti saat bersama Raka. Dan lagi beberapa hari yang lalu, Raka bilang sedang sibuk dengan ujiannya. Ada masih sedikit tersisa remah kecewa. Kedatangannya tidak terlalu penting untuk Raka. Sarah, Hogat Headmate J. Seseorang mengejutkannya dari belakang saat Sarah sibuk merogoh ponselnya dari tasnya sambil menarik kopernya. Hai, Aldet. Sarah menyambut pelukan temannya itu. Seorang laki. Laki tampan sebenarnya cuma dia manis sekali dengan penampilan yang agak nyentrik. Kamu tidak perlu berbahasa Belanda denganku. Aku tidak terlalu paham. Kecuali ngobrol sambil buka kamus. Sarah merengut pada Aldet. Ya, sorry, Beb. Aldet mengacak rambut Sarah. Lama tidak ketemu ya. Kamu tambah langsing saja. Aldet mengambil gagang koper Sarah dengan sumringah. Bersambung dulu ya teman-teman.